Sekelumit cerita kehidupan gua dalam sebuah kumpulan gambar. Nama lengkap gua Heri Mulyono, biasa dipanggil Heri. Gua lahir di Bandung pada tanggal 26 April 1975. Gua anak terakhir dari 4 bersaudara, dengan 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Gua lahir dari pasangan suami istri yang biasa gua panggil Bapak dan Mama. Bapak bekerja sebagai PNS di salah satu BUMN, sedangkan Mama ibu rumah tangga yang sesekali berbisnis untuk menuntaskan hobinya berjualan. Masa kecil gua mungkin sama dengan kebanyakan anak-anak lain, full dalam asuhan orang tua gua. Kami sekeluarga selalu berkumpul hidup bersama, karena baik gua ataupun kakak-kakak gua sampai selesai sekolah tidak ada yang bersekolah di luar kota. Sejak kecil, gua dekat dengan kakak gua yang ketiga. Mungkin karena usia kami hanya terpaut 2 tahun. Banyak temannya yang gua kenal. Waktu kecil, gua sering main bersama kakak gua yang ketiga ini. Gua ingat satu waktu kami sedang bermain. Entah apa penyebabnya, kami dan teman-teman kami jadi tawuran dengan anak kampung sebelah. Akibatnya, sesampai di rumah, kakak gua yang dimarahin mama, sementara gua hanya didiamkan. Atau ada juga kejadian lucu jika diingat sekarang. Sekitar usia SD, kami mengambil 1 batang rokok bapak dan menghisap bareng-bareng di atas genteng, karena takut ketahuan dan asapnya tercium kalau dihisap di dalam rumah. Walaupun masa kecil gua lebih sering main bareng dengan kakak gua yang ketiga, bukan berarti gua gak dekat dengan kakak gua yang lainnya. Kami berempat cukup dekat satu sama lain, karena kami memang tumbuh bersama sedari kecil. Apalagi orang tua kami sering mengajak libur bersama atau sekedar mengunjungi sanak saudara. Gue tahu, walaupun jarang terucap secara lisan, gue yakin kami memang saling menyayangi. Memasuki masa sekolah, pendidikan dasar gua yaitu TK dan SD gua selesaikan di kota Cimahi, Jawa Barat. Memasuki masa SMP karena rumah kami berpindah. Akhirnya gua masuk di SMP sampai dengan perguruan tinggi di kota Bandung. Dulu sempat gua pengen kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Tapi mamah tidak mengizinkan dengan alasan terlalu jauh dari kota kami, sehingga kalau ada apa-apa dengan gua tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat. Seluruh jenjang pendidikan gua selesaikan dengan tepat waktu, walaupun gua bukan termasuk orang yang pandai di antara teman-teman gua. Sejak kami pindah rumah, pergaulan gua lebih banyak dengan teman-teman di sekolah, karena kami pindah di sebuah komplek perumahan yang masih terbilang baru. Jarang ada anak sebaya gua di antara tetangga kami. Gua bukan anak yang suka cari masalah, sehingga pergaulan gua di semua jenjang pendidikan gua lalui dengan datar-datar saja. Gue gak pernah berniat untuk sekedar melakukan kenakalan yang brutal dan merugikan orang lain. Walaupun SMA gue salah satu sekolah yang terkenal sering tawuran di Bandung saat itu. Gue disibukkan dengan organisasi yang gue ikuti, mulai dari OSIS sampai Paskibra. Kalau hanya sekedar kenakalan biasa anak-anak sekolah seperti kabur di jam pelajaran, memang gue pernah lakukan, dan itu pun tidak terlalu sering. Gue ingat semasa SMA, gue pernah kabur di jam pelajaran. Waktu itu ada program grup praktek dari IKIP. Salah seorang teman gue ngajak cabut. Kami sering menyebutnya mabal.
Beberapa teman sepakat. Kemudian kami menuju Lembang dan Tangkuban Perahu. Anehnya, salah satu teman gua ada yang bawa kamera, kayak yang niat banget. Sampai di sana, kami hanya berfoto-foto tanpa masuk ke objek wisata dan langsung pulang lagi. Padahal zaman itu belum ada medsos. Konyol banget serombongan laki-laki tanggung jauh-jauh naik ke atas cuman berfoto. Begitupun saat kuliah, nyaris tidak ada pergaulan gua yang melebihi batas kewajaran. Kalau hanya sekedar nongkrong bareng sambil main PS atau motor-motoran bareng teman-teman gua memang gua lakukan, tanpa ada perilaku yang berlebihan. Saat kuliah, ada 2 kejadian besar di negeri ini, yaitu saat kampanye Mega Bintang dan turunnya Pak Harto di tahun 1998. Karena gua bukan aktivis mahasiswa, gua cuman ikut-ikutan kampanye sambil asik geber-geber motor di konvoi kampanye. Demo reformasi di Gazibuk pun cuman karena memang saat itu demo masif di seluruh kampus di Indonesia. Dan saat masa kuliah inilah gua mengenal salah seorang teman sekelas gua yang ternyata di kemudian hari Allah takdirkan dia jadi ibu dari anak-anak gua. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 1999 gua berhasil menyelesaikan kuliah gua. Alhamdulillah selesai sudah salah satu episode hidup gua. Selesai kuliah, tidak lama kemudian gue diterima bekerja di salah satu proyek USAID yang membuka district office di Bandung. Sejak itu, selama karir gue lebih banyak bergabung dengan proyek-proyek lembaga donor ini. Di samping gue juga sempat gabung di proyeknya Bank Dunia dan beberapa proyek kementerian. Dengan proyek USAID ini juga menjadikan gue pernah hidup di kota Jogja selama beberapa tahun. Biasanya, di proyek yang lain, gue hanya mendatangi beberapa kota di Indonesia hanya untuk kunjungan kerja atau meeting. Namun salah satu proyek USAID mengharuskan gue berkantor di Jogja. Gue pulang 1 atau 2 minggu sekali selama beberapa tahun. Kota Jogja merupakan kota indah dan homey. Gua betah di sana dengan atmosfer kota yang terasa berbeda dengan Bandung, Ciamis atau kota lain di Jawa Barat, tempat gua berdomisili. Gua juga sempat ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung selama beberapa tahun. Dengan kepindahan gua ke Jogja ini, hanya 1 semester gua bertahan karena jarak tidak memungkinkan gua setiap minggu ke Bandung untuk ngajar. Akhirnya gue resign dari PTS tersebut. Banyak pengalaman suka dan duka menjalani karir gue. Gue bisa bertemu banyak orang di berbagai kota dengan berbagai macam karakternya. Juga mendapatkan teman-teman yang baik yang dari mereka gue banyak belajar dan berbagi menjalani episode hidup yang ditetapkan Tuhan untuk gue. Setelah beberapa tahun berpacaran, pada tahun 2000 kami memutuskan untuk menikah. Pada saat itu kami sudah sama-sama bekerja di Bandung. Setahun kemudian, Tuhan mempercayakan seorang anak kepada kami, dan 4 tahun berselang kami dikaruniai anak yang kedua. Dan pada tahun 2006, dengan berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk pindah ke Ciamis, tempat kelahiran istri gua. Di sana kami merintis usaha, sementara gua tetap bekerja. Waktu itu sedang ada proyek di Jakarta. Saat ini, anak pertama gua sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung, sementara adiknya sudah kelas 3 SMP. Bersama mereka lah
Saat ini gua menjalani hidup dalam suka dan duka. Tanggal 15 Maret 2010, Bapak meninggal setelah hampir 4 tahun bergelut dengan kanker kelenjar getah bening yang beliau derita. Gua masih ingat, siang itu gua sedang ada di rumah, hendak keluar untuk suatu keperluan. Kakak perempuan gua telepon mengabarkan berita ini. Badan gua mendadak lemes, gak bertenaga. Tapi gua paksakan untuk segera berangkat ke Bandung. Istri gua sempat menawarkan untuk mengajak supir, tapi gua tolak. Gua merasa kuat nyetir sendiri. Sepanjang perjalanan, tidak ada isakan yang keluar dari mulut gua. Tapi tidak terasa, air mata mengalir di balik kacamata hitam yang gua pakai. Gua masih gak percaya Bapak sudah pergi. Sampainya di Bandung, Bapak sudah dikafani. Mamah terlihat tabah, walau gua tahu ada kesedihan mendalam di sinar matanya. Allah sudah mengangkat penyakit beliau dengan memanggilnya. Pejuang keluarga kami sudah pergi. Sosok yang keras dan pendiam, serta seorang family man tidak akan pernah hilang dari ingatan kami sampai kapanpun. Yang gue ingat dari kebiasaan Bapak, saat kami sedang ngobrol di ruang depan, selesai sholat, tiba-tiba Bapak membawa Al-Quran dan membacanya di tengah-tengah kami mengobrol. Seperti melarang kami bergibah. Lebih baik membaca atau mendengarkan kitab suci. Semoga Allah menempatkan Bapak di sisinya di tempat yang paling mulia. Dan kami harus terus berjalan dalam menghadapi semua episode yang telah ditetapkan. Masih ada Mamah di sisi kami. Tahun 2011, gue memutuskan untuk berhenti bekerja dan mulai konsen pada usaha yang telah kami rintis sejak tahun 2006. Berbeda dengan bekerja yang setiap bulan menerima gaji yang sudah pasti jumlahnya. Dalam usaha, penghasilan kami tidak sama setiap bulannya, tergantung omset yang kami dapat. Namun gue menjadi lebih banyak waktu dengan keluarga, apalagi anak-anak gue sudah mulai tumbuh besar dan memerlukan perhatian yang lebih dari sebelumnya. Ditambah lagi, proyek di beberapa lembaga donor lebih banyak diarahkan ke Indonesia Timur. Pada akhir tahun 2014, gua, istri bersama keluarga istri gua berkesempatan menunaikan ibadah umroh. Tak terkira rasa syukur gua atas karunia ini. Gua yang orang biasa dengan ibadah yang pas-pasan diizinkan Allah mengunjungi rumahnya. Apalagi setahun kemudian, pada tahun 2015, gua dengan istri dan Mamah bisa melaksanakan ibadah haji bersama. Kebahagiaan dan rasa syukur gua tak terhingga bisa menjalani episode hidup di titik ini. Diberi anugerah beribadah di tempat suci yang didambakan dan dicita-citakan seluruh umat muslim di dunia. Gua berdoa dan berharap semoga Allah semakin mempermudah gua meraih berkahnya
di dunia dan di akhirat kelak. Hidup ini sering gua umpamakan seperti arung jeram. Arusnya pasti menuju ke depan. Perahu yang kita tumpangi kadang terguncang, kadang berjalan dengan tenang. Tidak jarang menabrak batu besar yang membuat kita harus berusaha mundur untuk melanjutkan perjalanan ke depan dengan lebih kencang. Ada arus yang mampu kita tanggulangi sehingga perjalanan kita tetap nyaman. Tapi banyak juga arus yang membuat kita tegang dan panik menghadapinya. Terkadang harus terlempar dengan luka-luka, dan kemudian harus kita putuskan berhenti atau berusaha melanjutkan perjalanan. Kekompakan, ketenangan, dan kerjasama para penumpang perahu diperlukan untuk kelancaran di tengah arus yang deras. Di samping petunjuk dari instruktur harus kita dengar dan pahami, karena dia lebih tahu ilmunya. Tapi keputusan kita pun tidak kalah penting. Keputusan sepele kadang menjadi anugerah besar untuk kelancaran perjalanan, tapi kadang keputusan besar menjadi bencana saat kita salah mengambilnya. Rehat sejenak dalam sebuah perjalanan saat arus tenang terkadang membuat kita kurang waspada menghadapi tikungan tajam di depan. Kewaspadaan senantiasa harus ada dalam setiap perjalanan yang kita lewati, disertai dengan doa kepada Tuhan agar semua yang kita lewati senantiasa menjadi kebaikan dalam menggapai berkah-Nya.